saya beserta tim guru calon guru penggerak yaitu ada Bu Dina dan Bu Vivi. Hari ini kami akan melaksanakan aksi nyata mensosialisasikan atau membagikan pengalaman yang sudah kami dapatkan selama melaksanakan proses pendidikan calon guru penggerak. Salah satu materi yang akan kami sampaikan adalah tentang budaya positif. Mudah-mudahan nantinya apa yang kami sampaikan ini bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas aksi nyata, namun lebih kepada sosialisasi supaya dari orang ke orang akan timbul rasa memiliki budaya positif yang dapat kita tularkan, yang dapat kita terapkan di sekolah yang kita cintai ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk materi budaya positif ini, hal yang pertama kita akan bahas adalah mengenai teori kontrol. Bagaimana teori kontrol? Nah, ini seperti slogannya Siskapol. Mari kita coba. Nah, apa itu mari kita coba? Kalau sekarang kan kayak gitu ya. Nah, tapi hari ini kita bukan mau mencoba makanan, tapi mencoba untuk teori kontrol. Bapak Ibu yang sudah berpasangan, nah, boleh saling berhadapan yang sudah berpasangan. Diilustrasikan bahwa yang sebelah kiri dulu atau kelompok A, nah, yang kelompok A ini, anggaplah di tangan kita itu ada sesuatu yang penting sekali bagi kita. Entah itu uang, emas, berlian, pokoknya ibu anggap penting. Akan ibu taruh di sebelah kanan. Yang sebelah sini, ya Bu silakan ya. Pegang tangannya juga. Oke, Bu Lina taruh dulu. Nah, oke, silakan digenggam, Bu Elisa digenggam. Nah, sekarang yang pihak lawannya dalam hitungan 10 detik silahkan melakukan percobaan untuk membuka genggaman dari temannya, apapun itu caranya. Nah, ini yang menggenggam ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3, mulai. Gimana caranya akan membuka? Oke. Boleh menggelitik, boleh juga menarik. Oke. Ada yang berhasil terbuka atau tidak? Oke, selesai ya Bu ya. Oke. Semuanya sama-sama kuat ya berarti Bu. Tidak ada yang membuka genggaman tangannya. Nah, kira-kira apa sih hubungannya dengan materi kita yaitu teori kontrol tadi? Nah, artinya apa? Sesuatu yang kita yakini dari dalam hati kita anggap penting, kita anggap bernilai, kita anggap berharga, maka apapun itu, ibaratnya ada godaan maupun itu efek-efek dari luar yang berusaha mengambil nilai milik kita, maka kita tidak akan memberikannya kepada mereka. Nah, itu artinya ada kontrol diri yang ada pada dalam tubuh kita atau dalam diri kita. Kira-kira gimana itu contohnya dapat dipahami? Itulah tentang teori kontrol ya Bu ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan pematik atau refleksi ya sekaligus ini. Apakah Anda bisa A atau B membuka kepalan tangan? Tadi kita nggak ada yang membuka kepalan tangan ya. Oke. Apa alasan Anda membuka atau tidak membuka kepalan tangannya? Kira-kira apa tuh? Kenapa sih kita nggak buka tadi kepalan tangannya? Karena rahasia. Nah, karena rahasia, karena kita memiliki itu nilai yang kita yakini, itu yang menjadi kontrol diri kita. Jadi apapun lingkungan yang mempengaruhi, kita akan tetap kontrol diri kita melalui menyimpan apa yang menjadi milik kita tadi. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang tentang teori kontrol. Mungkin Bapak Ibu yang pernah belajar psikolog ataupun yang dari BK pernah mengenal teori kontrol dari Dr. William Glasser. Menurut Dr. William Glasser, itu ada 3 teori kontrol. Apa aja ya 3 teori kontrol tersebut? Satu, yaitu tentang ilusi guru mengontrol murid. Misalnya kan kita akan menyuruh murid kita kerjakan soalnya. Kalau kamu nggak mengerjakan soal, ibu tambah latihannya atau akan tidak ibu terima lagi. Nah, itu ilusi mengontrol murid. Nah,
Ketika ilusi mengontrol murid, murid itu akan sedikit dipaksa melakukan sesuatu, namun sebenarnya bukan dari hati dia. Itu ilusi guru mengontrol murid. Lalu yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, seringkali kita menganggap bahwa apa yang ibu suruh ke kalian ini yang terbaik loh nak buat kalian. Kita kan sering menggunakan istilah seperti itu ya, bahwa penguatan positif efektif itu pasti bermanfaat. Namun nantinya mereka akan belajar atau merasa, oh ternyata diri saya ini kurang baik loh. Kalau saya nggak dikasih tahu guru saya, mungkin saya nggak bisa belajar dengan benar. Nah, kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru menggunakan suara yang halus, suara itu pelan, namun pesannya itu negatif. Misalnya, coba nak kamu nggak ngerjain PR, kenapa sih nggak kasihan keadaan ibu? Nah, suaranya halus, tidak marah, namun itu akan memberikan efek atau pesan yang negatif. Oh, berarti saya ini pemalas ya bu, saya ini nggak bisa ya bu kalau nggak disuruh-suruh, nggak ada kontrol dari diri saya. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Salah satu contohnya bukan hanya di sekolah, mungkin di rumah ya. Kita memaksa anak kita atau adik kita untuk melakukan tindakan yang sebenarnya mereka tidak mau melakukannya. Itu tentang teori kontrol. Selanjutnya, dari teori kontrol ini maka akan berhubungan dengan yang kedua, yaitu tentang disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Waduh, ada bahasa Inggrisnya ya, sebenarnya ini bukan bahasa Inggris universal. Nah, ketika kita mendengar kata tadi di sini disiplin, kira-kira apa yang terbayang di benak Bapak Ibu semuanya tentang disiplin? Kira-kira gimana? Teratur, oke. Kepatuhan, tepat waktu, benar. Jadi ada berbagai macam pendapat kita ya, ada yang teratur, ada kepatuhan, tepat waktu. Nah, kalau yang kita lihat di sini kebanyakan orang menghubungkan disiplin itu benar, ada tata tertib, ada kepatuhan, ada teraturnya dengan berhubungan dengan kata peraturan. Kalau di sekolah mungkin tata tertib ya. Kata disiplin juga dihubungkan dengan biasanya kalau kita mendisiplinkan anak, ketika anak tidak disiplin, mungkin ada hukuman. Padahal itu sangat berbeda. Kenapa berbeda? Seharusnya disiplin positif itu tidak harus memberikan hukuman. Misal ada anak telat, biasanya kan ada hukuman ya yang diterapkan oleh sekolah, atau anak tidak mengerjakan PR. Nah, tapi di sini disiplin itu adalah atau hukuman itu maaf ya. Ketika kita mendisiplinkan siswa, namun siswa itu tidak mengikuti peraturan, biasanya akan timbul hukuman. Padahal disiplin itu seharusnya dia membuat siswa itu sadar dari dirinya sendiri. Namun saya sebagai guru mungkin atau kita semua pernah atau menghubungkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Misal kalau dia telat, dia disuruh keliling lapangan, akan ada timbul rasa nggak nyaman loh sama siswa tersebut. Nah, seharusnya disiplin itu dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan terhadap sesuatu yang diyakini bersama. Sebagai contoh di sini, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Apa maksudnya? Maksudnya itu kemerdekaan itu self disiplin.
Disiplin yang didapat dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Bukan karena takut dikasih poin, bukan karena takut dikasih nilai jelek, bukan karena takut dimarahi orang tua atau guru. Nah, jadi harus self-disiplin. Memang menurut Ki Hajar Dewantara, terkadang kalau kita tidak mampu melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di suasana yang merdeka. Mungkin ada beberapa anak yang belum memiliki self-disiplin. Namun tugas kita sebagai guru, bagaimana caranya membangun self-disiplin yang ada pada anak dengan bantuan dari diri kita sebagai guru. Sehingga nantinya dia itu bisa datang pagi bukan karena takut sama guru BK, tapi bahwa dia memang bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Oke. Selanjutnya Ki Hajar Dewantara juga menyatakan untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat itu apa aja? Yaitu adalah disiplin diri atau yang disebut dengan motif intrinsik, motif dari dalam. Jika kita mendisiplinkan hanya untuk motif eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita, maka hal itu tidak akan bertahan lama. Nah, kita contohin misalnya, kenapa sih ya sebagai guru harus datang pagi? Apakah karena takut dimarahin bapak kepala sekolah? Ataukah takut mendapatkan pembinaan dari kepala sekolah? Atau bagaimana? Kira-kira kenapa kita harus datang pagi, Bapak Ibu? Kewajiban. Iya, mungkin ada yang menjawab kewajiban karena dari dirinya sudah menyadari, oh iya, saya memiliki tanggung jawab mengajar jam 7:10. Otomatis sebelum jam 7 saya sudah harus sampai di sekolah. Itu berarti sudah memiliki self-discipline. Tapi ketika kita masuk kerja, aduh jangan sampai nanti kelihatan sama kepala sekolah, berarti masih motif eksternal, yaitu motif dari luar. Nah, kalau melihat dari konsep seperti ini, kayaknya suasana sekolah kita akan terlihat indah sekali. Karena guru, siswa, semuanya memiliki self-disiplin yang tinggi. Jadi tanpa adanya peraturan, mereka udah tahu apa yang harus mereka perbuat, apa yang tidak boleh, tanpa perlu ada poin dan sebagainya. Oke, di sini disiplin itu berfungsi sebagai bentuk dari kontrol diri. Jadi hubungannya kontrol diri dengan disiplin adalah disiplin itulah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol dirinya agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia itu apa ya kira-kira? Tujuan mulia di sini adalah nilai-nilai, prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Yang tadi ibu menggenggam tangan ibu karena mempertahankan apa yang kalian, menurut kalian ini milik saya, ini punyaan saya, ini nggak boleh diambil orang. Nah, itulah nilai yang ada dalam diri kita. Jadi tertanam ada dalam diri dan tidak boleh orang lain untuk mengambilnya. Kita namakan nilai-nilai tersebut dengan kebajikan atau nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, selanjutnya kita lihat. Oke, ini pertanyaan ya sebagai seorang pendidik. Saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan? Kenapa sih kita harus datang ke pelatihan? Kira-kira kenapa Bu kalau kita datang ke pelatihan alasannya apa? Kenapa sih kita harus ikut pelatihan? Biar dapat sertifikat. Oh, biar dapat sertifikat. Kira-kira itu motif internal atau eksternal? Eksternal. Tapi kalau yang harusnya self disiplin yang ada dalam diri kita, kira-kira kenapa sih kita harus ikut pelatihan? Mendapatkan ilmu, pengalaman, ingin lebih baik, berarti upgrade diri ya Pak ya. Nah, upgrade diri, oke. Terus
kepala sekolah berprestasi, guru berprestasi, atau ingin mendapatkan imbalan. Nah, misalnya pokoknya saya akan datang setiap pagi karena bulan depan ada pemilihan guru berprestasi. Nah, itu kan motifnya masih eksternal. Atau Anda ingin, nah kira-kira dari motif 1, 2, 3, 4 sampai ini 4, apakah Anda ingin menjadi pembelajar yang sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha bertanggung jawab, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, guru, serta lingkungan. Kira-kira dari 1, dari 1, 2, 3, 4, kira-kira motif yang Ibu pilih kira-kira yang mana ya? Ingin menjadi pembelajar Oke. Yang nomor 4 ya, ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, saya yakin Bapak Ibu di sini sudah memiliki nilai-nilai universal atau kebajikan universal. Apa aja sih nilainya? Kita lihat. Sebenarnya ada beberapa institusi yang memberikan apa aja sih nilai-nilai kebajikan yang biasanya diyakini oleh seseorang ataupun di tempat kita. Namun di sini saya tampilkan 3 saja. Kalau yang paling pinggir ini lagi tren sekarang, yang lagi digalakkan oleh pemerintah kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, dari profil pelajar Pancasila ini memiliki beberapa nilai kebajikan. Contohnya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua ada mandiri. Yang ketiga ada bernalar kritis. Yang keempat ada kebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Nah, kayaknya indah banget kalau kita sebagai guru bisa memiliki siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila ini. Ada juga dari institut yang kedua atau organisasi yang kedua, 9 pilar karakter dari IHM, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kalau ciptaan ini udah lengkap ya, mulai dari manusia, binatang, udah lengkap. Kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, dermawan, percaya diri, kepemimpinan baik, dan toleransi. Dari 3 contoh ini kita boleh memakai 3-tiganya atau semuanya atau sebagai nilai kebajikan yang kita yakini bersama. Nah, dalam menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan atau stakeholder itu kita harus saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati bersama. Untuk pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga nanti dapat dikembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya yang positif. Jadi dimulai tadi dari kontrol diri. Kontrol diri itu kita menerapkan disiplin positif. Disiplin positif itu berisi tentang nilai-nilai kebajikan yang kita percaya. Nah, nilai kebajikan itu akan disepakati bersama menjadi nantinya budaya positif dan juga keyakinan, baik keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Sehingga tujuan kuliah dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter. Selain berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang sudah kita terapkan, maka akan timbul di siswa kita sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang kita harapkan. Oke. Nah, ini ada beberapa tujuan. Kita lihat dulu di motif perilaku manusia. Nah, kita sebagai manusia, baik kita maupun murid kita, memiliki 3 motif terhadap perilaku yang kita keluarkan atau kita kerjakan. Motif yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, murid kita misalnya, aduh jangan datang telat ya, nanti dihukum sama BK. Nah, itu berarti untuk menghindari ketidaknyamanan. Kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Misalnya sudah dijanjikan Bapak Ibu gurunya,
siapa nanti yang nilai ulangannya paling besar, maka saya akan sudah menyiapkan satu paket makanan untuk yang nilainya paling besar. Ketika anak itu belajar dengan serius, tapi karena diiming-imingi sesuatu, berarti dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu motif ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi dari dalam dirinya, saya pengen jadi orang yang seperti apa ya? Dan juga menghargai diri sendiri. Selain menghargai diri sendiri, juga mereka yakin dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kayaknya kalau yang paling tepat nomor 1, 2, atau 3 ribu. Yang paling baik 3. Oke, yang paling baik nomor 3 ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu harus untuk menjadi orang yang kita inginkan. Itu kita sebagai apa? Oh, saya ingin menjadi guru yang profesional, yang dapat misalnya menunjukkan disiplin waktu, etos kerja yang baik, hubungan sosialnya baik. Nah, terus menghargai diri kita sendiri. Selain itu juga menjaga nilai-nilai yang kita percaya. Tujuan dari disiplin positif ini menanamkan motivasi yang nomor 3. Jadi kita pengen siswa kita itu punya motivasi yang nomor 3 ini, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, artinya dari dalam, yang bersifat jangka panjang. Dan juga motivasinya nggak akan berpengaruh terhadap adanya hukuman, hadiah. Mereka nggak mau, mereka tetap yakin pada nilai-nilainya. Mereka akan tetap berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Nah, pertanyaannya, bagaimana ya cara kita sebagai guru bisa menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Nah, kita itu harus ngapain supaya murid-murid itu memiliki disiplin positif? Oke, ini kesimpulannya. Budaya positif dapat membentuk menjadi seseorang yang merdeka. Merdeka di sini maksudnya bebas, tanpa ada yang namanya tuntutan, tanpa adanya paksaan, bertumbuh ancaman. Jadi mereka merdeka. Namun kemerdekaan mereka itu adalah kemerdekaan yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab, jangan sampai rasa merdekanya itu mengganggu kemerdekaan dari orang lain, gitu ya Bu. Sehingga budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman, nyaman, menyenangkan saat di sekolah. Jadi dia akan rindu, aduh ini hari Sabtu Minggu, kayaknya kangen nggak sekolah gitu ya, ketemu sama teman-teman di sekolah sama guru. Nah, akan timbul perasaan bahwa sekolah itu sebagai taman bermain yang selalu mereka rindukan. Tuh. Oke, ini beberapa contoh penerapan yang sudah kita terapkan di sekolah. Nah, misalnya kayak Bapak Ibu setiap pagi selalu menyambut siswa-siswi kita yang datang dari rumah, diantar orang tua. Nah, dengan menerapkan 5S, ya kan? Salam, sapa, senyum. Terus ada juga, nah, dia masih login. Iya, santun, sopan santun. Nah, kita juga telah menerapkan budaya positif, misalnya berdoa sebelum belajar. Nah, ini sebenarnya ada videonya. Berbaris memasuki kelas di pagi hari. Ketika kita menerapkan, waduh kok kayak anak TK, sebenarnya bukan kayak anak TK ya. Ketika mereka berbaris, kita sekalian mengecek bagaimana sih kondisi fisik dari mereka, apakah seragamnya, apa mukanya loyo, lesu dan sebagainya. Selanjutnya, contoh budaya positif lainnya, kita memberikan kesempatan pada saat presentasi atau diskusi. Ketika ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, maka teman yang lain menghargai. Itu juga contoh budaya positif. Dan juga ada beberapa kegiatan kerohanian yang sudah kita terapkan di sekolah. Untuk yang ketiga, nah tadi kita membahas ketika ada anak yang tidak disiplin, biasanya guru akan memberikan
hukuman, ya kan? Kita pasti bilangnya, nak, ibu seperti ini supaya kamu menjadi orang yang sukses. Nah, tapi apakah benar yang kita lakukan itu? Nah, kita akan lihat di teori motivasi hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Oke. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan juga tidak ada surat teguran, tidak ada pembinaan bagi guru yang datang terlambat, tidak ada juga yang memuji perilaku Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu dan mengajar murid-murid Anda? Kira-kira bagaimana? Oke, ada yang mau berpendapat? Nggak ada hukuman, nggak ada punishment, nggak ada tuntutan, pokoknya yang datang terlambat juga bebas deh. Nah, apakah Anda akan datang tepat waktu? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Boleh Ibu, bagaimana? Oke, harus datang tepat waktu ya Bu. Iya. Nanti anak murid itu juga akan mengikuti perilaku apa yang disampaikan oleh guru. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Kasih aplaus untuk teman kita. Nah, benar ya Bu, jadi kita itu tetap berdisiplin tanpa perlu ada dari orang lain ya, motive interest. Oke, nah ada beberapa perbedaan antara ini materinya tentang ada restitusi. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar apa itu restitusi? Belum? Ada restitusi, ada juga hukuman. Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, pastinya di antara murid-murid kita pasti ada yang melanggar peraturan tersebut ya. Misal kita sudah buat peraturan tidak boleh datang terlambat lebih dari 15 menit. Mungkin ada yang terlambat. Kita sudah buat peraturan tugas dikumpul tepat waktu, namun siswa tersebut dan mengumpulnya kurang tepat waktu. Nah, ketika seperti itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan sekolah atau kelas apa yang selama ini kita sudah buat itu benar atau tidak. Apakah peraturannya perlu direvisi? Nah, jadi sebenarnya kalau dulu kita menyebutnya kontrak belajar. Mungkin Bapak Ibu kalau kontrak belajar sudah pernah membuat, sudah pernah tahu juga ya. Namun kalau sebaiknya kita itu membuatnya keyakinan kelas. Nanti dari keyakinan kelas menjadi keyakinan sekolah. Kenapa keyakinan? Supaya nilai-nilai yang kita tentukan atau kita ingin pakai di kelas kita itu disepakati bersama oleh seluruh siswa-siswi. Misal harus datang tepat waktu. Setuju semua nggak siswanya? Setuju. Barulah kita jadikan keyakinan kelas. Ketika itu ada yang melanggar, kita perlu review lagi. Apakah perlu ada yang diperbaiki atau bagaimana? Nah, kali ini tindakan terhadap suatu pelanggaran biasanya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kita akan mencoba melihat hukuman. Hukuman itu seperti apa? Konsekuensi seperti apa? Kalau ini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman itu bersifat satu arah. Guru yang memberikan, murid hanya menerima. Kamu terlambat, silakan murid lapangan. Nah, guru yang memberikan, murid tinggal menerima. Lalu selanjutnya hukuman itu tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik berarti kita lari, psikis mungkin kita membebani dengan kata-kata. Lalu murid anak menjadi tersakiti atas perbuatan atau perkataan kita. Nah, ada juga bentuk pendisiplinan siswa selain hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas atau disetujui oleh murid dan guru.
Biasanya konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Murid sudah mengetahui sebelumnya yang akan diterima bila ada pelanggaran. Konsekuensi ini membuat murid itu tidak nyaman dan hanya berlaku untuk jangka pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data, misalnya kamu sudah 3 kali anak datang terlambat pelajaran saya. Tugasnya tidak diselesaikan sudah 3 kali. Atau misalnya mengobrol, atau ketika murid itu mengobrol, maka mereka sudah tahu bahwa mereka akan kehilangan waktu untuk bermain. Namun mereka harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Nah, peraturan dan konsekuensi yang menyusul ini sudah diketahui. Sikap guru di sini memonitor. Jadi kita kayak monitor. Nah, kamu belum ngerjain tugas, kerjakan ya. Nah, jadi kita seperti kontrol. Sebaiknya. Nah, ada juga yang ketiga, dihukum oleh penghargaan. Tadi yang saya contohkan di sini adalah teorinya dari Alfie. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah, misalnya di rumah kan ya, tapi kalau nilai 90, ibu beliin deh, kamu maunya apa? Menjanjikan kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, berarti kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya karena mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ketika kita memberikan hadiah atau reward, sebenarnya kalau dalam teori ini itu seperti kita menghukum dengan cara memberi penghargaan. Kok bisa ya? Nah, awalnya saya juga baca modulnya ada terkejut. Berarti kita ngasih reward itu kurang baik, bahasanya kurang baik ya. Kita lihat apa sih pengaruhnya? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kenapa? Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan bisa menurunkan kualitas. Penghargaan bisa mematikan kreativitas. Penghargaan bisa bersifat menjadi menghukum. Kenapa? Misal contohnya di sebelah sini, di sebelah kanan. Anak kita baru pertama kali belajar membaca. Tahu huruf B sama A dibaca ba. Ketika anak sudah bisa membaca, kita kan, nah karena kamu sudah bisa membaca, jadi bukan kasih hadiah ya untuk kamu. Nah, kita akan menghilangkan kodrat alam yang sudah diberikan Tuhan kepada diri kita. Biasanya jangankan anak-anak kita saja, kalau sudah bisa mencapai suatu hal, akan adanya timbul rasa bangga dan bahagia kan dari dalam diri kita. Nah, ketika kita memberikan itu dari luar, maka rasa bangga pada diri sendiri itu bisa menjadi hilang. Gitu kira-kira. Oke. Contohnya aja kayak kita dapat ulangan. Mungkin kalau kita lagi mengumumkan nilai atau juara, anak-anak akan menimbulkan reaksi hore, gitu kan? Saya loh yang juara 1, saya yang peringkat 1. Nah, ketika kita kasih reward atau penghargaan, maka rasa bangga dia terhadap dirinya itu akan berkurang. Seperti itu kira-kira. Oke, untuk materi selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh tim saya atau teman saya. Kita ice breaking dulu sebentar. Baiklah Bapak Ibu, untuk menyemangati di tengah-tengah materi kita, sedikit kita akan berkaraoke sejenak atau bernyanyi sejenak. Boleh berdiri, boleh berekspresi gayanya. Yang hari ini kita mau menyanyikan lagu dari Tulus ya Bu ya, yang berjudul Manusia Kuat. Tapi manusia kuat ini nanti kata-katanya yang ada manusia kuat diganti dengan guru-guru hebat. Paham ya? Kita mulai ya. Boleh berdiri Bu.
Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Next. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, bangsa, bahasa, ataupun negara dan agama. Dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang itu lebih memotivasi dari dalam atau motivasi intrinsik, tidak dengan motivasi ekstrinsik atau dari luar diri orang tersebut. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan yang tersirat di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik lalu takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Gitu. Jadi dengan kata lain, mereka hanya patuh pada peraturan-peraturan yang telah ada, tidak tahu sebenarnya apa yang tersirat dari peraturan tersebut, apa makna yang terkandung di dalam peraturan tersebut. Dan penentuan visi sebuah institusi atau sekolah kita terlebih dahulu perlu menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting bagi institusi tersebut agar dapat mencapai tujuan mulia yang dicita-citakannya. Next. Dan ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Lalu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, jadi tidak spesifik. Lalu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam kalimat atau bentuk positif, ya. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan
negatif, ketemu negatif ya, dilarang dan membuang sampah sembarangan gitu ya. Diganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalimatnya harus yang positif. Lalu tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat dan Anda mungkin akan mendapat bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, mendengarkan guru, datang tepat waktu, dan semuanya bisa kita lihat ya, semuanya itu kalimatnya positif. Lalu, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Dan ini biasanya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, sekitar 3-7 prinsip atau keyakinan. Lalu setelah keyakinan sekolah atau kelas dibuat, maka semua warga sekolah dipersilakan meninjau ulang kembali dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut termasuk guru dan warga sekolah. Dan terakhir, keyakinan sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas dengan cara masing-masing kelas yang telah disepakati. Misal, tidak hanya ditulis di papan tulis atau papan kecil ya, tapi juga mungkin dibuat poster, ditempel-tempel. Keyakinan kelas ditulis di sebuah not gitu, not kecil ditempel sesuai dengan kreativitas kelas tersebut. Oke, contoh keyakinan kelas. Ini yang kelas 1 ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Lalu setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas dan lain sebagainya. Contoh kayak kelas. Nah, seperti yang tadi saya bilang, tidak hanya di papan tulis tapi bisa dengan kreativitas masing-masing kelas tersebut gitu. Dan kita mendorong siswa untuk sekreatif mungkin membuat keyakinan kelas yang telah ditempel, yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau survival, lalu kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, lalu kebebasan atau freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Yang pertama, kasus pertama, ada seorang anak bernama Adi. Dia sering sekali mengambil bekal makanan temannya. Lalu Bu Rizky selaku guru ekonomi menanyakan kepada Doni mengapa ia berbuat seperti itu. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira si Adi dan Doni mengambil bekal makanan temannya? Mungkin dia ada 5 kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kebutuhan dasar manusia. Next. Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, lalu kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan atau power. Seperti ini. Saya contohkan yang kasus pertama. Ada seorang anak bernama Adi. Dia sering mengambil bontot atau bekal makanan temannya. Lalu dipanggil sama Bu Rizky. Dan Bu Rizky bertanya kepada si Adi, mengapa kamu mengambil bontot temanmu? Lalu Adi menjawab, gitu ya. Dan kebutuhan ini bisa dilihat dari jawaban si Adi. Misal, ketika Adi menjawab, oh ibu, saya lapar. Berarti kebutuhan dia yang harus dipenuhi adalah untuk bertahan hidup. Betul, Pak. Lalu ketika si anak menjawab, nggak apa-apa Bu, saya senang aja, happy karena bisa ngerjain dia. Berarti kesenangan ya. Ya, betul. Lalu misalnya jawaban si Adi variatif.
manajer ini kita tidak langsung menyalahkan murid, gitu ya. Nanti selanjutnya ada segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Ibu Lina. Dan di posisi manajer ini, inilah yang sebaiknya kita lakukan di dalam kelas. Misal ada sebuah kasus di mana siswa tersebut sering berkelahi, misalnya berkelahi. Kita tidak langsung tahu salah seperti itu ya. Kita langsung tanya dulu, oh memang gitu ya, kalau berkelahi itu
bagaimana menstabilkan identitas atau stabilize the identity